Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam dua tulisan terdahulu saya bercerita tentang sorga. Apa itu yang dimaksud dengan sorga? Siapa saja yang ada di dalam sorga? Kenapa? Karena banyak orang bilang sorga neraka, sorga neraka. Tapi tidak banyak orang yang tahu apa itu sorga dan apa itu neraka. Padahal Alkitab sudah jelas-jelas menuliskannya. Tidak perlu kita capek-capek, susah-susah. Seperti Rasul Paulus mengatakan, entah aku sadar atau tidak, aku tidak tahu atau apa, aku berada di tingkat ketiga surga. Saudara-saudara, kita hanya perlu tahu surga dari Alkitab. Dikatakan dalam surga bahwa Alkitabnya penuh dengan emas, jalannya dari emas. Kemudian batu-batu berharga ada di dinding-dindingnya. Dan juga kita akan tinggal di mansion. Jadi kalau kalian lihat di dalam perjemahan King James-nya, bukan dibilang kita tinggal di rumah. Aku menyediakan rumah bagimu, di tempat Bapakku banyak rumah, kata Tuhan Yesus. Bukan, tapi mansion. Mansion kalau saudara cari pengertiannya itu rumah yang mewah, rumah yang sangat besar. Itulah yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita yang mau mengikuti Dia. Jadi seperti yang pernah saya tuliskan, banyak orang Kristen tidak mengerti dan tidak mengerti apa itu alam roh. Padahal Alkitab berbicara banyak tentang alam roh. Dan alam roh itu sendiri mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah Bapa kalau kita tidak tahu sendiri tentang alam roh, dunia roh? Tidak perlu kita berada di dunia roh seperti yang dilakukan oleh dukun-dukun atau orang Kristen yang pernah menjadi dukun, ya saudara. Tapi kita bisa belajar dari Alkitab apa itu dunia roh. Dan kita minta Tuhan, celikan mata rohaniku sehingga kami dapat mengerti alam roh. Karena Kau sendiri berkata bahwa menyembah Kau harus dalam roh dan kebenaran. Jika kita ingin menyembah Tuhan dengan benar, maka kita harus belajar untuk mengerti tentang roh dan alam roh. Dan nantinya Tuhan akan mencelikkan mata kita dan akan menunjukkan alam roh tersebut kepada kita. Salah satu kelebihan dari orang Kristen yang tadinya sebelum menjadi Kristen berasal dari dukun, penganut ajaran kebatinan, paranormal, pengikut setan atau dari gereja setan dan sebagainya, misalnya Daud Tony, Eko Hidayat, Tabaraka, Mongol, adalah mereka lebih mengerti tentang alam roh. Walaupun alam yang mereka datangi biasanya alam roh kerajaan setan, tapi kadang-kala orang-orang bisa juga melihat malaikat. Karena mereka banyak mengerti tentang alam roh, maka Tuhan biasanya memberikan kepada mereka karunia untuk mengusir setan atau pelepasan. Tanpa memahami tentang alam roh, maka seseorang tidak akan dapat memahami tentang Tuhan, malaikat, dan setan. Banyak orang beranggapan Tuhan, malaikat, dan setan tinggal satu alam dengan manusia. Tidak, saudaraku, alam roh berada dalam dimensi lain dan tidak sama dengan alam yang kita lihat. Makhluk roh dari alam roh tidak dapat datang ke dalam dunia kita, sedangkan manusia biasa tidak dapat datang ke dalam alam roh, kecuali seperti yang saya sebutkan di atas. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, ia adalah makhluk yang sempurna. Oleh karena itulah dalam Alkitab dikatakan Allah sering datang ke Taman Eden dan berbicara dengan Adam. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan, Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh manusia yang tadinya dapat berhubungan dengan Tuhan menjadi putus hubungan. Jadi roh kita yang putus hubungan dengan Tuhan, ya, bukan rohnya diangkat Tuhan. Kalau rohnya diangkat Tuhan, kita mati, saudara, ya. Atau dengan kata lain, Tuhan menjadi jauh dari manusia. Tuhan yang tadinya menjadi sahabat, bisa berjalan dan bercakap-cakap dalam jarak dekat, menjadi Tuhan yang jauh. Semenjak kemenangan Tuhan Yesus atas iblis, maka Tuhan Yesus memulihkan hubungan antara manusia dengan dirinya. Kalau tadinya Tuhan lebih jauh dari manusia, maka sekarang Tuhan menjadi lebih dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari zaman Adam dan Hawa. Jika pada zaman Adam dan Hawa Tuhan akan datang sekali-kali untuk berjalan atau ngobrol dengan Adam, maka kini kita memiliki Tuhan selama 24 jam, saudara-saudara, karena Tuhan tinggal dalam hati kita dan nama Tuhannya ialah Roh Kudus. Sudahkah saudara-saudara mengenal Roh Kudus? Sudahkah saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati kita untuk menceritakan kepada kita seluruh kebenaran, untuk mengajarkan kita tentang seluruh kebenaran dalam hidup? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan,
Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Ya, karena kita telah dibeli tunai oleh Tuhan dengan darahnya, saudara-saudara, maka tubuh ini bukan menjadi milik kita, tapi milik Tuhan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang dunia roh, maka kita harus mengetahui siapakah diri kita ini. Menurut firman Tuhan, manusia terdiri atas 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Ayat di atas menyatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang disebut dengan tubuh? Tubuh itu daging, saudara-saudara. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan basar, merupakan tempat kesadaran keduniawian atau tubuh berhubungan dengan dunia materi yang terlihat oleh kita. Manusia Kristen yang belum mengalami hidup baru biasanya disebut dengan manusia daging, manusia yang hidup terikat dengan dunia ini. Kemudian kita lanjutkan dengan jiwa. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan nepes, atau dalam bahasa Yunani psuche, yang merupakan tempat untuk kesadaran kepribadian manusia atau kepribadian dari seseorang. Jiwa meliputi tekad, pikiran atau emosi, merupakan penghubung antara roh dan daging. Jadi saudara-saudara ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Manusia tidak dapat berhubungan dengan rohnya, manusia berhubungan dengan jiwanya. Jiwa inilah yang mengatakan apa yang dikatakan roh kepada manusia, sehingga daging mengerjakan apa yang dikatakan roh. Itu pun kalau kita hidup dalam roh. Karena itu Alkitab mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Sedangkan roh dalam bahasa Ibrani disebut dengan ruah, atau dalam bahasa Yunani disebut pneuma, yang merupakan tempat untuk kesadaran akan Tuhan. Dalam roh inilah manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara pada kita melalui roh kita. Tubuh atau daging tidak dapat bersekutu dengan Allah. Yang dapat bersekutu dengan Allah ialah roh manusia itu sendiri. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus berbicara dengan roh kita. Ingat itu ya. Roh manusia mempunyai kehidupan sendiri di dalam alam roh yang berbeda dengan kehidupan tubuh dan jiwa. Roh manusia yang dapat mengetahui adanya roh jahat di sekitar kita atau dalam kehidupan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 16, maksud saya begini, biarlah roh Allah membimbing kalian, dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tapi kalian tidak sanggup, karena tabiat manusia itu lemah. Daging memang akan pada akhirnya menjadi makanan alat dan cacing. Daging itu bangke ya saudara-saudara. I have decided to follow